Kasus kali ini adalah sebuah kelainan pada area kepala dan otak bagian belakang yang kita namakan meningoencephalocele. Jadi bisa kita lihat pada bagian kepala belakang. Ini adalah bagian otak yang keluar dari rongga kepala. Jadi kehamilan kali ini pasien dirujuk dengan adanya kelainan yang dikira adalah penebalan pada bagian tengkuk. Ternyata penebalan itu berasal dari bagian kepala yang terjadi defek atau tulang kranium bagian posterior belakang tidak sempurna sehingga rusak dan bagian dari otak mengalami herniasi masuk ke dalam bungkus selaput otak yang kita namakan meningoencephalocele. Jadi seharusnya tempurung kepala itu utuh sehingga bagian otak hanya berada di dalam tempurung kepala. Namun pada kasus ini bagian belakang kepala itu terbuka, kita bisa katakan sebagai pecah, sehingga bagian otak itu terjepit turun masuk ke dalam karena terdesak oleh tekanan, sehingga terbungkus oleh selaput meningens atau selaput otak. Ini adalah kondisi dengan prognosis yang buruk karena bagian otak itu sudah terjepit sejak masih awal kehamilan seperti ini 13 minggu. Di sini kita melakukan rekonstruksi untuk melihat kondisi janin. Kita coba tampilkan. Nah, ini adalah bagian dari belakang kepala yang terlihat menonjol. Ini adalah bagian kaki, perut, tangan, hidung, mulut, mata. Nah, di sini adalah bagian yang kita namakan meningoencephalocele. Ukurannya sekitar 1,4 kali 0,95 cm. Jadi ini adalah tempurung kepala. Nah, ini adalah bagian defek dari tempurung kepala yang pecah dan otak mengalami herniasi masuk ke dalamnya, keluar dari tempurung kepala yang kita namakan kelainan meningoencephalocele. Nah, dari struktur lapis per lapis kita bisa melihat pada saat otak itu keluar dari rongga kepala janin. Sequelnya sendiri kemungkinan akan berakhir dengan kondisi yang sangat buruk. Jadi orang tua perlu kita edukasi bahwa prognosis dari kasus ini kemungkinan jelek, dan kalaupun berlanjut, kemungkinan sequel yang akan dihadapi pasca bayi ini lahir kedepannya juga buruk, karena tentu akan mengganggu fungsi-fungsi dari motorik, fungsi-fungsi yang lain semuanya akan terganggu. Jadi adalah meningoencephalocele, di mana bagian otak ini keluar dari rongga belakang kepala yang terbuka. Nah, di sini kita bisa melihat wajah seolah-olah memang bayi ini mengalami agenesis hidung. Kemungkinan juga membawa cacat genetika yang kita belum tahu.
mengarah ke arah cacat genetika trisomi tertentu. Kemungkinannya juga ada cleft lip atau bibir sumbing dengan bagian hidung yang terlihat rata atau agenesis. Jadi sekuel kelainan pada wajah juga ada, facial dysmorphism, di mana kelainan ini juga selain pada otak juga tampak pada wajah janin. Jadi sekali lagi ini ada suatu kelainan di mana bagian otak keluar dari rongga belakang tempurung kepala yang kita namakan meningoencephalocele posterior, dengan prognosis kemungkinan jelek dan sangat buruk ke depannya. Jadi kita edukasi orang tua bahwa kondisi janin yang dikandungnya sekitar 13 minggu dengan kelainan bawaan pada rongga kepala, kemungkinan prognosisnya sangat-sangat buruk ke depannya. Kasus yang kita namakan sebagai meningoencephalocele.